Nama lengkap saya Muhammad Adrian Hidayat, umur 14 tahun, anak kedua dari 3 bersaudara. Karena saya termotivasi oleh video Husain Tabatabai. Pas kecil saya diliatin video sama orang tua saya. Inilah Muhammad Adrian. Usianya memang masih 14 tahun, tapi berkat kecerdasannya, saat ini Adrian sudah duduk di sebuah perguruan setara D2 di kota Solo. Kemampuannya menghafal Al-Quran memang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan prestasinya menjadi salah satu peserta termuda dari 40 orang yang memperoleh hadiah umroh dari sebuah audisi hafiz yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Bagai malam yang kelam tiada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jamaah, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk menghafalkan Al-Quran. Dan cara Adrian ini tergolong unik loh. Mau tahu bagaimanakah cara Adrian menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ini? Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Suka baca Al-Quran sambil main games untuk melatih konsentrasi. Itu nggak susah kalau soalnya udah biasa. Labaik Allahumma labaik. Pergi ke tanah suci di usia muda, apalagi berkat kemampuannya sendiri, seakan menjadi kebanggaan bagi Adrian. Pengalaman apakah yang dirasakan ketika menginjak tanah haram untuk pertama kalinya? Saya di sana sering kemana-mana sendiri, apalagi pas mau nyium Hajar Aswad itu sendiri, terus nggak ada yang nolongin, sampai dada saya udah lumayan sesak. Kesan pertama sih senang, terus berdoanya untuk teman-teman, untuk orang tua, untuk diri sendiri juga, supaya bisa supaya bisa menjadi ulama, supaya bisa menyebarkan Islam di seluruh dunia. Pengalaman saya pertama melihat Ka'bah, saya menangis melihat Ka'bah itu, saya bergetar hati saya karena baru pertama kali melihatnya, sangat istimewa buat saya. Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu. Bagi anak soleh, doa orang tua seakan menjadi kekuatan terbesarnya. Termasuk apapun pengalamannya di tanah suci, tak lepas dari buah doa dari sang orang tua. Sebagai wujud terima kasih, Adrian menyiapkan oleh-oleh dari tanah suci untuk orang-orang tercintanya. Di sana beli banyak sih, coklat ada, terus batu coklat, kacang pistachio, terus kurma, ajwa, sesuatu yang diberikan ke ibu itu, abaya, pakaian, pokoknya bagus lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang telah mengajarkan saya, yang telah membimbing saya, yang sudah berani melepas saya demi masa depan saya untuk bisa menjadi hafizul Quran, yang telah memberikan saya, yang telah memotivasi saya terus menerus. Dan saya juga
meminta maaf kepada kedua orang tua saya karena saya banyak salah, banyak suka melawan, suka nggak nurut. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi kita untuk semakin mantap mencintai Al-Quran. Alhamdulillah. Subhanallah, anak saya main game tiap hari Ustadz. Berarti ternyata segala sesuatunya kalau kita kasih influence yang baik akan berimbas baik ya Ustadz ya. Iya, walaupun dia lagi main, tapi kayak tadi. Iya tiba-tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah Allah, hafal. Saya jadi ingat tuh kalau teman-teman saya itu lagi masak kan pernah Nah, kalau mondok perempuan juga kan, mungkin lagi di dapur lagi ya, lagi masak. lagi ngepel, lagi apa itu lantunan Sambil terus melafazkan tuh. terus ya. Masya Allah, jadi Masya Allah, lagi nyuci di kamar mandi enggak ya? Kalau di saya juga dapur merasa gitu kalau misalnya. masak ngaji juga. Ngaji. Masya Tapi kasih nyalain. Borotal. Nah, Ustadz Syam nih, ya Ustadz Syam. Ini kalau misalnya ngeliat seperti ini, ternyata banyak sekali metode-metode kita untuk Banyak. menghafal. Jadi beda-beda. Kalau yang seperti Adrian tadi saya perhatiin itu emang mulutnya udah terlatih gitu loh. Mulutnya udah terlatih. Jadi udah nggak kesambung ke otak. Jadi Udah emang udah di mulut, gitu udah di ya. mulut. Udah saking hafalnya. Udah saking hafalnya, udah saking betul. hafalnya gitu loh. Jadi ada memang orang yang seperti itu. Ada juga yang emang harus membayangkan gitu. Itu yang ngajinya serius, harus duduk. Merem baru Membayangkan kebayang. itu letaknya di Iya. Nah, Kalau tingkatan Sasam jatuhnya di mana? Iya, Kalau saya yang serius Pak Ustadz. Yang Kalau saya- iya, saya fokus bukan ya. Fokus. yang fokus ya. Iya. Karena harus melihat urup-urupnya. Harus ngebayangin. Dan Membayangkan. bedanya kalau yang Hah. serius gitu, kalau hafal terus nyangkut itu masih bisa ngulang. Masih bisa Oh, ngulang. kalau misalnya tiba-tiba ada yang Iya. lepas gitu ya, bisa Iya. langsung narik Bisa dari bisa Karena dalam bayangin. Al-Quran kan ada beberapa kata Iya. kalimat yang hampir Yang mirip, mirip. mutasyabihat. Tasyabihat. Kalau yang kelincahan mulut itu biasanya kalau hafal itu nggak bisa ngulang. Biasanya kekurangannya di situ. Jadi beda-beda. Iya. Beda-beda. Itu Dan- aku. Cuma mulut. Sama Ustadz. Tapi nggak apa-apa. Istilahnya kembali lagi mungkin poinnya di sini influence terus ke anak-anak kita ya. Insya Allah tadi menginspirasi kita ya. Iya, ada banyak orang yang meninggalkan urusan dunia untuk menuju ke akhirat. Inilah salah satunya. Kenapa? Allah akan menjamin kehidupan dunia bagi orang yang meninggalkan dunia tapi mengurus akhirat. Ya, para dai, para ustadz, para imam, para orang-orang yang mengurus agama Allah. Itu kata Allah, engkau urus agama aku urus duniamu. Betul, Itu betul, tuh. betul, betul. Jadi jangan salah paham. Kenapa ada ustadz kaya-kaya banyak uangnya ya? Jangan tersinggung. Itu pemberian dari Allah. Benar, benar. Pemberian benar, dari benar. Allah. Memang sudah dijamin hidupnya. Apabila kita membela agama Allah, maka Allah akan membela kita. Membela kita. Seperti itu. Orang yang menangkap ayam, tangkaplah induknya. Jangan tangkap anaknya. Artinya akhirat yang kau tangkap, ikut anak ayamnya. Dunianya akan ikut. Ikut. Tapi kalau kau tangkap anak ayam, kau ditotok, dikejar sama induknya. Jadi kau tidak dapat. Betul, betul. Jadi betul. berniatlah untuk mengurus akhirat. Akhirat. Walaupun kita mencari uang, mencari nafkah, menjual di pasar, tapi niatnya bagus. Semua nabi-nabi kan menjual. Betul, berdagang, berdagang. semuanya ya. Nabi Idris, penjahit. Mhm. Ya seperti Semuanya ya. Saya Ini ingat Pak luar- Ustadz pernah negur salah seorang ini Pak Ustadz ya. Guru ngaji itu yang nggak kerja sama sekali. Harusnya langsung tegur. langsung tegur Pak Ustadz. Saya langsung tegur. Saya tanya waktu itu, dapat menang umrah juga. Iya. Guru ngaji, aku apa kerjanya? Nggak ada, aku ngajar, aku Ngajar aja, ngajar ngaji nggak aja. bisa, aku bilang nggak bisa. Harus cari Harus nafkah. Ya, Kerja. karena para nabi, para sahabat juga berdakwah dan bekerja juga. Iya, betul ya. gitu. Dan langsung aja kita dengarkan inspiratif dari Ustadz Syam nih ya. Kira-kira ada cerita apa nih kisah inspirasinya ya? Silakan. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu berkeluh kesah. Mereka ketika mereka dikasih banyak oleh Allah, mereka pelit. Ketika mereka dikasih sedikit, lebih pelit lagi. Dikasih banyak lagi, lebih pelit lagi. Itulah manusia. Terkadang kita akan menjadi rakus untuk mencari harta. Ketika kita sudah mendapatkannya, kita kadang lupa bersyukur. Lupa bersyukur, akhirnya kita menjadi orang yang pelit. Ada sebuah kisah di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad namanya kalau saya tidak salah dalam riwayat tersebut. Kisah ini berasal dari Saudi Arabia. Ada sepasang suami istri yang baru saja menikah. Tapi bukan Balia ya. Ya baru saja menikah. Ini baru menikah di pagi hari. Dan pada malam harinya kebiasaan di Saudi Arabia
pada malam pertama, sang istri akan menyiapkan hidangan di meja makan untuk suaminya. Setelah disiapkan hidangan, maka keluarlah mereka berdua untuk melakukan santap malam bersama, dinner bersama. Ketika mereka duduk berdua, ternyata tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, kata sang suami. Siapa sih malam-malam begini mengganggu? Ini sangat mengganggu malam pertama kita. Dia tidak sadar bahwa dia adalah seorang pengganggu, sudah malam lagi mengganggu. Coba lihat, sang istri pun keluar dan melihat, membuka pintu. Siapa dia? Kata suaminya. Ada seorang pengemis yang meminta sedikit makanan. Kata sang suami, oh tidak, dia sudah mengganggu kita, mengganggu makan malam kita, dia meminta lagi. Tidak mungkin saya kasih dia, jangan dikasih. Tunggu saya yang keluar. Sang suami pun keluar melihat pengemis itu, lalu dia menghina pengemis itu. Dia menghina, bahkan dalam riwayat lain mengatakan sang suami ini memukul. Dasar kau pengganggu, kau tidak tahu ini adalah malam bahagia saya dan kau merusak kebahagiaan saya. Kau mau mengganggu saya. Tiba-tiba pergilah sang pengemis itu. Sang suami ini lupa bahwasanya doa orang yang terzolimi tidak mendapatkan hijab antara dia dengan Allah. Ingat, doa orang yang kita aniaya itu akan langsung diterima oleh Allah. Allah maha mendengar, Allah langsung mengabulkan doa orang yang kita aniaya. Hati-hati ketika menganiaya orang lain. Sang suami itu pun masuk kembali makan malam bersama istrinya. Istrinya menangis karena kasihan kepada kepada pengemis tersebut. Mereka masuk ke dalam kamar, tiba-tiba sang suami merasa agak aneh. Sang istri melihat suaminya seperti orang yang kesurupan. Apa yang terjadi wahai suamiku? Suaminya tanpa sepatah kata pun langsung meloncat dan berlari keluar rumah. Dan ibu-ibu tahu dia berlari kapan kembalinya? Ternyata dia kembali 15 tahun kemudian. Sang istri ditinggalkan selama 15 tahun. Tahun-tahun berlalu, sang istri yang tahu agama bahwa boleh menikah lagi karena dia sudah ditinggalkan tanpa kabar. Akhirnya sang istri yang bersabar mendapatkan jodoh kembali, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menikah, tapi dengan orang yang baru, Ketika malam pertama, seperti biasanya di Saudi Arabia, sang istri menyiapkan hidangan untuk sang suami di meja makan di ruang tamu. Mereka pun menyantap makan malam mereka. Dan ternyata kejadian ini hampir berulang. Ada yang mengetok pintu lagi, Assalamualaikum. Sang istri pun keluar dan membuka pintu. Siapa dia? Ternyata ada pengemis lagi. Ada pengemis. Berkatalah sang istri kepada sang suami, Pak, di luar ada seorang pengemis yang meminta sedikit makanan. Sang suami ini pun heran. Sang suami pun ini heran. Tapi ternyata jawaban sang suami ini berbeda dengan suami yang dulu. Apa yang dikatakannya? Panggil dia masuk, hidangkan seluruh makanan di meja makan, ajak dia makan bersama, dan kita akan menyantap makan malam bersama pengemis itu. Berbeda. Ketika mereka makan bersama, tiba-tiba sang istri tanpa terasa berlinang air matanya. Berlinang air matanya kenapa? Karena dia bersyukur. Apakah hanya karena bersyukur air matanya berlinang? Bukan. Ditanya sama sang suami, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis? Setelah sang pengemis itu pergi, ditanya oleh sang suami, kenapa engkau begitu menangis, begitu kerasnya? Bukankah ini adalah berkah dari Allah? Apakah kamu tidak setuju saya memberikan makanan yang enak untuk pengemis itu? Bukan itu. Apakah kamu bersyukur? Iya, saya bersyukur. Tapi apa yang membuat kamu menangis sejadi-jadinya? Wahai suamiku, tahukah engkau? Sang pengemis itu adalah mantan suamiku yang dulu. Sang pengemis yang kita ajak makan ini adalah mantan suamiku yang dulu. Sang suami ini pun kembali menangis. Sang suami ini pun ikutan menangis. Sang istri bertanya, kenapa engkau menangis juga? Apa yang membuatmu menangis? Bukankah yang merasakan ini adalah saya? Sang istri bertanya, sang suami itu menjawab, istriku, tahukah engkau? Pengemis yang diusir dulu itu adalah aku.
Pengemis yang mantan suamimu usir dulu adalah aku. Lihat, Allah membolak-balikkan segala hal. Ketika Allah berkehendak sesuatu, janganlah merasa rakus dengan harta. Ketika Allah memberikanmu harta, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur, Allah akan tambahkan. Ketika engkau kufur, inna azabi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Termasuk mungkin ini azab Allah. Termasuk mungkin dalam kisah ini adalah azab Allah. Kita mungkin tidak mendapati kisah-kisah seperti ini di sini. Tapi bisa jadi ketika Allah berkehendak kun. Allah cuma berkata jadilah. Fayakun, maka jadilah. Allah memberikan rahasianya di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, alhaakumut takatsur, banyak orang yang menimbun harta, mencari harta, serakah, rakus harta hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka masuk ke dalam kubur dan ditanyakan, dari mana harta itu, kau apakan harta itu? Halalkah harta itu? Banyak orang yang tidak memperhatikan harta itu. Ternyata harta itu, di dalam harta kita ada hak orang lain. Akhirnya kita diperintahkan untuk bersyukur dan berbagi kepada orang lain. Semoga ada manfaatnya. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Aduh, bagus banget ceritanya. Masya Allah. Saya sudah tebak tadi itu. Aduh. Masya Allah. Pasti nanti itu kan gini. Dari tadi Mbak Lia bisikin saya, ini pengemisnya jadi suaminya nanti jadi pengemisnya Iya. gitu. Kata Mbak Lia. Saya pernah dengar kisah ini. Itu saya nggak terlalu percaya. Ketika saya mencari-cari referensinya, ternyata di dalam sebuah kitab ini. Iya, Masya Allah. ini satu kitab ini. Masya Allah. Saya juga dapat kisah ini di kitab. Masya Allah. Nah, jadi Indah saya tadi sekali ini kisahnya, Masya Allah. udah muncul lagi ya benar-benar. Dan artinya mungkin saat ini kita bisa sikapi bahwa kita harus terus waspada dan belajar setiap hari. Iya. Ya. Karena kita tidak tahu takdir seseorang. Mungkin kita menghina-hina mereka, bisa jadi anak itu akan jadi orang hebat nanti. Betul. Jadi jangan merasa bangga, gara-gara aku dia bisa sekolah, salah. Seandainya bukan karena kamu yang kasih ke sekolah dia, akan Allah datangkan orang lain lagi untuk menyekolahkan dia. Ya tidak boleh kita merasa berjasa, enggak boleh sama sekali. Jadi aku ngambil kesimpulan mungkin yang datang pengemis itu adalah ujian dari Allah ya. Ujian, iya. Ujian dari Allah. Lulus nggak nih ujiannya? Nah, tiba-tiba suami yang pertama nggak lulus ujiannya. Ya kan? Artinya semakin Saya tinggi dong, derajat nggak manusia. lulus. Baik. Apa itu? Suami yang pertama nggak lulus ujian. Oh bukan, tidak suami dicerita ini, dicerita ini. Langsung kena ya. Gini. Baik. Kalau ada sesuatu tiba-tiba kita yang merasa kena, jangan diungkapkan. Cukup kita dan Allah yang tahu. Berarti kita sudah meresapi atas tausiah, kisah, kejadian. Itu jadi pembelajaran buat kita, Buat tapi kita tidak usah sendiri ya. dipaparkan orang lain. Nanti membuka aib lagi. Jadi tahu deh yang lainnya. Ya. Baik, nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana bagaimana mengendalikan hawa nafsu agar tidak serakah. Ini penting sekali. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.